Baiklah teman-teman, jadi sekarang kita akan melakukan praktikum pengembangan pakan alternatif. Bagaimana saja sih keseruan di lapangan? Ikuti kami terus ya. Acara pertama, pakan untuk mengembangkan. Pakan alami ikan, alat dan bahan disiapkan. Alatnya yaitu pisau, toples, timbangan, termometer, kertas piek, baskom. Bahannya yaitu arkola, sayur mayur berupa kangkung, bayam, sawi, dan pepaya, dan tempe. Timbang masing-masing sayuran sebanyak 10 gram. Setelah ditimbang, sayuran dicuci. Semua sayuran dipotong menjadi kecil-kecil. Toples diambil dan semua sayuran yang sudah ditimbang dan dipotong kecil dimasukkan ke dalam wadah. Toples diisi air kolam sebanyak 1,5 liter. Toples ditutup dengan kresek hitam disertai karet agar penutup tidak lepas. Penutup wadah diberi lubang. Kemudian cek pH dan suhu air media. Kemudian toples diletakkan di tempat yang teduh dan kemudian amati selama beberapa hari. Setelah infusoria diamati kurang lebih 1 minggu, hasil infusoria dianggap gagal, ditandai dengan air yang tetap keruh dan munculnya belatung pada toples. Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai fermentasi pakan ikan. Fermentasi pakan ikan dengan menggunakan probiotik atau suplemen yang mengandung probiotik terbukti lebih baik daripada pemberian pakan tanpa difermentasi. Ini dikarenakan karena fermentasi ikan mudah mengalami proses penguraian senyawa kompleks menjadi sederhana. Oleh karena itulah, ikan bisa menelan pakan fermentasi dengan lebih mudah. Bahan alat yang diperlukan yaitu diantaranya berupa ikan pindang keranjang, dedak, daun bayam, daun pepaya, daun singkong, sawi, empat, dan molase. Alatnya yaitu berupa wadah atau baskom plastik, sendok, sprayer, kantong plastik, dan karet. Pertama-tama,
Siapkan 200 gram ikan pindang keranjang, dedak 250 gram, daun singkong, daun pepaya, sawi, daun ketela, dengan masing-masing 200 gram. Selanjutnya, ikan pindang diambil dagingnya saja. Blender campur dengan dedak sampai merata dalam baskom. Lalu, semua sayuran ditambahkan E4 sebanyak 100 ml. Selanjutnya, satukan daging ikan keranjang dan dedak dengan sayuran yang sudah di blender. Lalu campur hingga merata dan ditambah molase sebanyak 5 ml. Masukkan adonan pakan ke dalam kantong plastik, diikat dengan karet, lalu letakkan di tempat teduh. Diamkan formulasi tersebut selama setidaknya 3-7 hari. Setelah pH sudah 3-4, kemudian dibongkar dan ditimbang, lalu dicetak, kemudian keringkan dengan oven, lalu ditimbang. Siapkan alat dan bahan. Proses pencucian ampas tahu. Siapkan ampas tahu untuk pembuatan media budidaya maggot. Timbang ampas tahu sebanyak 2 kg. Timbang hati dan usus ayam masing-masing 200 gram. Masukkan hati dan usus ayam ke dalam blender. Tambahkan air secukupnya untuk mempermudah proses penghalusan hati dan usus ayam. Haluskan hati dan usus ayam. Cuci wadah agar tetap higienis. Masukkan ampas tahu dan bagian visceral ikan ke dalam wadah dan dicampur rata. Lalu masukkan batu dan daun pisang kering sebagai pembatas antara media dengan telur maggot. Timbang telur maggot sebanyak 10 gram. Letakkan telur maggot pada daun pisang kering untuk menyesuaikan kehidupan di habitat aslinya. Simpan pada ruangan tertutup dan tunggu hingga telur maggot menetas. Telur maggot menetas setelah ditunggu sekitar 2 minggu. Lalu bongkar dan pisahkan larva dengan media. Diperoleh hasil maggot sebanyak 252 gram dan sisa media maggot 136 gram. Larva maggot yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam oven sampai kering. Hasil maggot setelah kering. Diperoleh hasil berat maggot kering sebanyak 20,2 gram. Darling, don't you know what you are? Yeah, baby, you are. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know. Halo semuanya,
Pada video kali ini kita akan membahas mengenai budidaya tubifek. Tubifek adalah salah satu jenis cacing yang sangat populer di kalangan pembudidaya ikan. Karena cacing ini sangat digemari oleh benih ikan, khususnya ikan air tawar. Begitu pula dengan ikan hias dan udang. Cacing sutra juga dapat ditemukan pada sungai area pertanian yang tergenang air dan saluran pembuangan. Kelebihan dari produksi budidaya cacing sutra adalah tidak tergantung pada musim dan produksinya dapat diupayakan stabil. Bersama-sama siapkan alat dan bahan yang berupa sebagai berikut. Selanjutnya, siapkan wadah kultur cacing tubifek yang berupa baki atau akuarium. Masukkan 500 gram lumpur sawah ke dalam wadah dan masukkan 1 liter air ke dalam wadah kultur cacing. Lalu, masukkan 25 gram cacing ke dalam media kultur. Lalu, biarkan hingga 30-60 menit agar cacing tersebar merata dalam media lumpur. Larutkan tepung terigu sebanyak 5 gram, lalu tuangkan secara merata ke dalam media kultur cacing. Lakukan pemberian pakan cacing secara berkala setiap hari pada sore hari. Pastikan cahaya tidak langsung terkena media selama kultur berlangsung. Cegah dengan membatasi cahaya dengan waring atau penutup. Baby, let your head down, breathe.